Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajah, perlu meneruskan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai fasal surudul Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal suwiji, takbire fasal surudul Jumati utawi pira-pira syarate Jumat iku sitatun ana 6. Antakuna swiji ento iku ana apa Jumat, ana apa kulaha ya sakabehane Jumat iku fi waqti dhuhri ing dalem waktu dhuhur. Wa antukoma lan arep den jumenengake fi khuttatil baladi ing dalem garise negara. Wa antu sholalamun den sholati apa Jumat jamaatan kalih berjamaah. Wa yakunu lan yento ana sapa ahli Jumat ana iku arba'ina 40 sipate arba'ina akhroron kang padha merdeka kabeh, dzukuron kang lanang kabeh, baligina kang wis padha balik kabeh, mustautinina padha omah-omah kabeh. Wa ala yastabiqoha lan yento ora dingini ha ing Jumat, wala tukorina lan ora barengi ha ing Jumat apa Jumatan kang weneh, watil kal baladi ing dalem mengkono negara. Wa ayataqaddamaha lan yento dingini ha ing Jumat apa khutbatani khutbah loro. Sampun. Jadi pasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya mendirikan sholat Jumat. Di dalam kitab Safinatun Najah ini ada 6 syarat untuk mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, antakuna kullaha fi waqti dhuhri. Jadi sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu sholat zuhur. Ketika ora dilakukan di waktu zuhur, nggih otomatis sholatnya tidak sah. Misalke sampeyan iki wis ana kesepakatan akan melakukan sholat Jumat itu di jam 2 misalkan. Ora apa-apa, sing penting masih dalam waktu dhuhur. Sing dadi masalah iku ketika sholat Jumate wis keluar dari waktu dhuhur. Misalkan di waktu asar. Ini tetap tidak sah. Jadi syarat yang pertama itu sholat Jumatnya harus dilakukan di waktu dhuhur. Sampun. Sekarang syarat yang kedua. Wa antuqoma fi khuttatil baladi. Jadi sholat Jumat itu dilakukan di batas desa. Niki dalam sarai walaupun di tanah lapang. Bi an kana bi mahalin la taksuru fihi as-shalat wa illam yattasil bi abniyatil balad. Jadi dalam sholat Jumat itu sendiri tidak harus dilakukan dalam sebuah bangunan atau masjid, tidak harus. Jadi ini ada ulama yang berpendapat demikian. Sholat Jumat itu boleh dilakukan di tanah lapang,
di tempat parkir misalkan, atau di halaman rumah misalkan, tetap sah, ora masalah. Cuman sing dadi masalah itu tidak adanya sholat tahiyatul masjid. Jadi intinya nek sholat Jumat itu dilakukan di tempat lapang atau parkir misalkan, tetap sholatnya sah. Cuman ya itu tadi, tidak ada yang namanya sholat tahiyatul masjid. Sampun, itu syarat yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga. Wa antu sholat jama'atan. Sholat Jumat ini harus dilakukan secara berjamaah. Nek sholat ijen iku ya wis ora diarani Jumatan, wong ijen. Jumatan itu harus dilakukan secara jamaah. Dalam jamaah sholat Jumat iki ora kaya jamaah sholat biasa. Nek sholat biasa iku minimal 2 orang sudah cukup. Tapi kalau sholat Jumatan itu minimal harus 40 orang. Makanya dalam syarat yang keempat, wa ayyakunu arba'ina ahroron dukuron baligina mustautinina. Jadi syarat dalam sholat Jumat ini minimal harus ada 40 orang. 40 orang tadi masih disifati harus laki-laki, balik, merdeka, tur mustautin. Jadi syarat ini tadi wajib terpenuhi. 40 orang laki-laki, merdeka, balik, dan orang yang menetap, mustautin, penduduk asli. Jika salah satu sifat ini tidak terpenuhi, otomatis tidak masuk. Orang masuk dalam hitungan 40 orang. Untuk mustautin ini dalam hukum sholat Jumat harus benar-benar penduduk asli dan menetap. Jadi ojo disamakan, ojo dipadano antara mustautin dan mukim. Ini tidak sama. Kalau mustautin itu orang yang benar-benar penduduk asli. Tapi kalau mukim ini belum tentu. Mukim ini belum tentu mustautin. Contoh, ada seseorang sing bepergian misalke mondok utawa kerja. Terus di kerjaan iku mau dia netap selama 1 bulan atau 1 tahun lah. Ini dinamakan orang yang mukim, bukan mustautin. Soalnya nopo? Soalnya bukan tempat atau rumah tinggal asli. Di situ dia hanya nginep, mencari nafkah, mencari duit. Jadi orang iso dikatakan mustautin, tapi dia orang yang bermukim. Nah, otomatis apabila orang yang mukim ini ikut Jumatan, maka dia tidak ikut hitungan 40 orang syarat sholat Jumatan tadi. Tapi kalau soal status orang yang mukim ini tetap wajib Jumatan. Dia tetap punya kewajiban sholat Jumat. Tapi tidak ikut dalam hitungan. Artinya apa? Artinya tidak dapat mengesahkan hitungan syarat Jumatan. Tapi ini semua ada perbedaan pendapat.
Dalam syarahe niki far'un yajuzu taqlidul qail bijawaziha bidunil arba'in. Jadi ada ulama yang memperbolehkan yang namanya Jumatan ini boleh dilakukan kurang dari 40 orang. Ini pendapat ulama lain. Ini juga ada pendapat dari Abu Hanifah. Ka'abi Hanifah fa innahu jawazaha bil arba'atin. Abu Hanifah berpendapat mengatakan boleh Jumatan itu hanya 4 orang. Jadi tidak harus minimal 40 orang. Ini pendapat dari Abu Hanifah. Ahaduhumul imamu wa Malik fa innahu jawazaha bisalasina au bi isrina. Ada lagi sebagian ulama itu mengatakan bahwa 30 orang itu bisa atau 20 orang itu sudah bisa. Jadi memang banyak perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat para ulama-ulama. Tapi kalau pendapat dari Imam Syafi'i itu harus minimal 40 orang. Itu pun masih disifati harus merdeka, laki-laki, baligh dan mustautid. Sampun, itu tadi syarat mendirikan sholat Jumat yang keempat. Sekarang yang kelima. Wa alla yastabiqoha wa la tuqarinaha Jum'atun wa tilkal baladi. Tidak didahului atau berbarengan dengan Jumatan lainnya di daerah tersebut. Jadi memang mendirikan 2 Jumatan dalam satu desa ini memang bermasalah ya. Akan tetapi ono pengecualian ai fi mahalil Jumat ila in asura ijtima'un nas bimakanin. Pengecualiannya itu dikarenakan ada hajat. Apa hajat itu? Hajat ini ada 3 kriteria. Yang pertama, lidoikil mahal, karena sudah tidak tertampung lagi. Jadi masjidnya itu penuh sehingga tidak tertampung. Kalau sudah tidak tertampung, maka boleh mendirikan masjid lagi, boleh mendirikan sholat Jumat lagi. Kalau sekampung atau sepedukuhan sudah tidak tertampung lagi, boleh mendirikan masjid lagi sesuai kebutuhan. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, bu'dul atrof, jauh jaraknya. Jadi jaraknya itu jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, usrul ijtima, konflik internal, kesulitan berkumpul. Nek satu masjid itu ribut entah itu disebabkan tidak adanya kesepakatan atau kesamaan atau apalah, yang jelas gontok-gontokan ribut sehingga menjadikan sulit berkumpul. Kalau hal ini terjadi, maka boleh mendirikan masjid lagi. Sampun. Sekarang syarat yang terakhir. Wa ayyataqaddamaha khutbatani. Syarat yang keenam, didahului 2 khutbah. Jadi harus khutbah dulu baru sholat.
Tidak boleh seperti sholat id. Sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Karena apa? Karena kedua khutbah Jumat ini merupakan syarat sahnya. Beda dengan khutbah yang lainnya. Nek khutbah lainnya ini hukumnya sunnah. Makanya diakhirkan atau dikerjakan setelah sholat. Sampun, mudah-mudahan bisa dipahami. Barokah, manfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.